Nomor 1, Rina menanyakan berapa umurnya dengan pertanyaan. Umur saya sekarang 3 kali umur keponakan saya, dan 5 tahun yang lalu umur saya 5 kali umur keponakan saya. Berapa umur Rina? Nah, di sini kita buat dulu persamaannya. Yang pertama, R sama dengan 3K, atau Rina sama dengan 3 kali keponakannya. Persamaan yang kedua, 5 tahun yang lalu, berarti kita kurangkan 5. R dikurang 5 sama dengan 5 dikali dalam kurung K dikurang 5. Kita kalikan 5-nya ke dalam kurung. R kurang 5 sama dengan 5K dikurang 25. R sama dengan 5K dikurang 25 ditambah 5. R sama dengan 5K dikurang 20. Nah, ini kita misalkan persamaan yang kedua. Nah, ini persamaan 1 sama dengan persamaan 2, atau R sama dengan R. 3K sama dengan 5K dikurang 20. Kita pindah ruas, 20-nya ke kiri, 3-nya ke kanan. 20 sama dengan 5K dikurang 3K. 20 sama dengan 2K. 20 per 2 sama dengan K. 10 sama dengan K. Nah, yang ditanya adalah R. R sama dengan 3K, maka 3 kali 10 sama dengan 30 tahun. 2. Naufal berusia 7 tahun lebih tua dari Rizky. Rizky berusia 2 tahun lebih muda dari Hilmi. Berapa tahun selisih usia Naufal dan Hilmi? Nah, ini kita buat persamaan. Yang pertama, N sama dengan R ditambah 7. Yang kedua, R sama dengan H dikurang 2. Nah, di sini kita substitusikan persamaan 2 ke persamaan 1. Persamaan satunya N sama dengan R ditambah 7. Nah, R-nya ini kita substitusikan dengan H dikurang 2. Maka N sama dengan H dikurang 2 ditambah 7. N sama dengan H ditambah 5. Karena yang ditanya itu selisih N kurang H, maka pindah ruas H-nya ke sebelah kiri. N kurang H sama dengan 5. Nomor 3, 1/3 berbanding 5/6 sama dengan, nah berbanding itu bisa kita tulis per, 1/3 per 5/6. Nah, kalau pernya biar jadi kali, kita balik penyebut jadi pembilang. 1/3 dikali 6/5. Nah, ini kita kalikan 1 kali 6 sama dengan 6, per 3 kali 5, 15. Maka 6 berbanding 15. Nomor 4, berapakah jumlah 47 orang dan 9 orang? Nah, ini karena katanya jumlah, maka kita jumlahkan 47 ditambah 9 sama dengan 56 orang. Nomor 5, Andri Nor menginvestasikan 1/5 dari uangnya untuk membeli perkebunan dan 2/5 dari uangnya untuk membeli properti. Sisanya adalah 25 miliar. Berapakah jumlah uangnya semula? Nah, di sini pertama-tama kita misalkan uangnya itu adalah X, maka 1/5 X ditambah 2/5 X ditambah 25 sama dengan X. Nah, ini kita jumlahkan yang sama-sama ada X-nya, yaitu 3/5 X ditambah 25 sama dengan X. Kita pindah ruas, 3/5 X-nya ke sebelah kanan. Maka 25 sama dengan X dikurang 2/5 X. Kita samakan penyebutnya, 25 sama dengan 5X dikurang 3X per 5. 5-nya kita kalikan ke 25. 5 kali 25 sama dengan 2X. 125 sama dengan 2X. X sama dengan 125 dibagi 2 sama dengan 62,5. Nomor 6, berapakah yang harus ditabung Farlodrian ke bank agar dalam waktu 1 tahun uangnya menjadi 448 juta jika bunga bank 12% per tahun. Nah, di sini tabungan awalnya kita misalkan M0, tabungan akhirnya itu M. Nah, tabungan akhir ini sama dengan tabungan awal atau M0 ditambah dengan bunganya. Nah, di sini M-nya itu atau bunga ditambah tabungan awal itu sama dengan 448 juta. 448 sama dengan M0 ditambah 12% dikali M0. 448 sama dengan M0 ditambah 0,12 M0. 448 sama dengan 1,12 M0. 448 per 1,12 sama dengan M0. 400 sama dengan M0, maka tabungan awalnya itu adalah 400 juta.
Nomor 7, Handoyo, Beni, dan Tejo membagi uang. Handoyo mendapatkan 3 kali lebih banyak dari Tejo. Beni mendapatkan 2 kali lebih banyak dari Tejo. Jumlah uang yang dibagikan seluruhnya 900 juta. Maka berapa yang diperoleh Handoyo? Nah, ini kita buat dulu persamaannya. Yang pertama, H sama dengan 3T. Yang kedua, B sama dengan 2T. Kemudian yang ketiga, H ditambah B ditambah T sama dengan 900. Nah, di sini yang ditanya adalah hanya, maka kita substitusikan persamaan 1, 2 ke persamaan 3. Persamaan 3-nya H tambah B tambah T sama dengan 900. Hanya kita substitusikan dengan 3T. B-nya dengan 2T, maka 3T ditambah 2T ditambah T sama dengan 900. 6T sama dengan 900. T sama dengan 900 dibagi 6, maka T sama dengan 150. Nah, karena yang ditanya H, maka H sama dengan 3T. 3 dikali 150 sama dengan 450. Nomor 8, Supiani menyiapkan uang 200 miliar untuk investasi baru. Jika untuk investasi tersebut Supiani membeli 3 buah villa dengan harga 10 miliar per villa dan membangun 5 hotel dengan biaya 25 miliar per hotel. Berapakah sisa uang untuk investasi tersebut? Nah, di sini sisa uangnya itu sama dengan 200 dikurang 3 kali 10 dikurang 5 kali 25. Maka 200 dikurang 30 dikurang 125 sama dengan 45 miliar. Nomor 9, Indragung membeli 50 ekor sapi senilai 18 juta per ekor dan 2 bulan kemudian membeli 25 ekor sapi seharga 16.800 per ekor. Jika Indragung menghendaki harga rata-rata sapinya 17.400 per ekor, berapakah harga per ekor yang harus dibayar untuk membeli 25 sapi tambahan? Nah, di sini kan yang diketahui kita misalkan X bar 1 itu sama dengan 18 juta, X bar 2-nya itu 16.800, X bar gabungannya atau yang diinginkan itu 17.400. Nah, frekuensi 1 itu 50, frekuensi 2 25, frekuensi 3 25 juga. Nah, di sini kita menggunakan rata-rata gabungan. X bar gabungan sama dengan X bar 1 dikali F1 ditambah X bar 2 dikali F2 ditambah X bar 3 dikali F3 per F1 ditambah F2 ditambah F3. 17.400 sama dengan 18 juta dikali 50 ditambah 16.800 dikali 25 ditambah X bar 3 dikali 25 per 50 ditambah 25 ditambah 25. 17.400 sama dengan 900 juta ditambah 420 juta ditambah 25 X bar 3 per 100. Nah, 100-nya kita kalikan ke 17.400. 17.400 dikali 100 sama dengan 1 miliar 320 juta ditambah 25 X bar 3. 1 miliar 740 juta dikurang 1 miliar 320 juta sama dengan 25 X bar 3. 420 juta sama dengan 25 X bar 3. 420 juta per 25 sama dengan X bar 3. 16.800 sama dengan X bar 3. Nomor 10, dia suka mengoleksi mobil-mobilan. Rata-rata harga mobil-mobilan yang ia miliki adalah 50.000 per buah. Uang saku dia sehari adalah 5.000. Dia sudah mengoleksi 10 mobil-mobilan dalam 2 bulan. Pernyataan di bawah ini yang dapat menjelaskan hal di atas adalah, nah di sini coba kita lihat dulu uang jajan dia itu selama 2 bulan. 2 bulan itu sama dengan 60 hari. Maka 5.000 dikali 60 hari sama dengan 300.000. Berarti selama 2 bulan itu dia ada uang jajan 300.000. Nah, katanya dia dalam 2 bulan sudah mempunyai 10 buah mobil-mobilan. Maka 10 dikali harganya 50.000 per buah sama dengan 500.000. Jadi kita lihat pilihannya. Yang A, seluruh uang Dias digunakan untuk membeli mobil-mobilan. Nah, di sini uangnya hanya 300.000, sedangkan mobil-mobilannya sudah seharga 500.000, berarti uangnya kurang. Nah, ini tidak memenuhi. Yang kedua, mobil-mobilan koleksi Dias sebagian merupakan pemberian orang lain. Nah, ini kita belum tahu. Yang C, Dias membeli mobil-mobilan bekas yang harganya murah. Nah, ini tidak diberitahu kalau itu bekas atau gimana. Yang ini dikasih tahunya harga mobil-mobilannya rata-rata 50.000. Nah, yang D, uang saku Dias digunakan sebagian untuk membeli mobil-mobilan. Nah, jikalau semuanya pun digunakan, itu tidak cukup juga karena uang jajannya seluruhnya 300, sedangkan
harga mobil-mobilannya 500.000, maka kemungkinannya adalah B. Mobil-mobilan koleksi dia sebagian merupakan pemberian orang lain. 9 adalah 150% dari, nah ini kita misalkan bilangan itu adalah X, maka 9 sama dengan 150% X, 9 sama dengan 150 per 100 X, nah nolnya kita coret 1, nah 10-nya kita kalikan ke 9 kali 10 sama dengan 15X, 90 per 15 sama dengan X sama dengan 6. Nomor 12, Bambang menjual sebuah barang dengan harga 80.000 dan memperoleh laba 25% dari harga beli. Berapakah harga beli barang tersebut? Nah, kita misalkan di sini harga barangnya itu sama dengan B. Maka 80.000 itu sama dengan harga belinya ditambah laba. 80.000 sama dengan beli ditambah 25% B. 80.000 sama dengan B ditambah 0,25 B. 80.000 sama dengan 1,25 B. 80.000 dibagi 1,25 sama dengan B. B sama dengan 64.000, maka barangnya dibeli seharga 64.000. 13. Dalam suatu pertemuan, panitia mengundang 50 wanita dan 70 pria. Ternyata dari undangan tersebut yang hadir hanya 40% wanita dan 50% pria dari jumlah keseluruhan undangan. Berapa persen tamu yang hadir? Nah, di sini kan yang diundang wanitanya 50, prianya 70. Berarti total yang diundang 120. Nah, kita hitung yang hadir. Yang pertama wanitanya sama dengan 40% dikali 50. 40 per 100 dikali 50, nolnya coret. 4 kali 5 sama dengan 20, berarti yang hadir wanita 20. Prianya yang hadir 50% dikali 70, 50 per 100, nolnya dicoret, 5 kali 7 sama dengan 35. Jadi total yang hadir pria dan wanita adalah 20 ditambah 35 sama dengan 55. Nah, di sini hadir per total dikali 100%. Yang hadirnya 55 per 120 dikali 100%. Kemudian ini kita coret nolnya 1, 550 per 12%, 45,83%, kita bulatkan menjadi 46%. 14. 4 orang menggali selokan dan selesai dalam waktu 7 hari. Berapa orang yang diperlukan untuk menggali selokan dalam waktu setengah hari? Nah, di sini kita berarti menggunakan perbandingan terbalik nilai, karena semakin banyak yang bekerja maka semakin cepat selesai. Di sini jika pekerjanya 4, waktunya 7 hari. Kemudian jika setengah hari maka pekerjanya X. 4 per X sama dengan setengah per 7. Kita kali silang. Setengah X sama dengan 28, X sama dengan 28 bagi setengah sama dengan 56, maka dibutuhkan 56 orang. 15. Jika X sama dengan 0,178 ditambah 6,017 ditambah 5,278925 dan Y sama dengan 12, maka nah di sini X-nya ini kita jumlahkan, coba yang depannya aja, komanya tidak perlu. 0 ditambah 6 ditambah 5 sama dengan 11. Berarti nanti ini kira-kira 11 koma gitu ya. Berarti X lebih kecil dari Y. 16. Dalam sebuah kandang terdapat 50 ekor ayam, 27 ekor ayam jantan, 18 diantaranya hitam. Yang hitam semuanya berjumlah 35 ekor, maka banyak ayam betina yang tidak hitam adalah, nah di sini kan katanya ayamnya 50. Berarti ayam itu terdiri dari jantan dan betina. Jantannya 27, maka betinanya 50 dikurang 27 sama dengan 23. Nah, kemudian katanya dari jantan ini kan 27, 18 itu hitam, berarti 18 hitam, yang tidak hitamnya 9. Nah, total seluruhnya yang hitam itu 35, maka betinanya yang hitam itu berarti 35 dikurang 18 sama dengan 17. Karena betinanya itu terdiri dari hitam dan tidak hitam, maka yang tidak hitamnya 23 dikurang 17 sama dengan 6. 17. Dewi dan Tina berbelanja di pasar tradisional. Dewi harus membayar 10.700 untuk 4 bungkus mie instan dan 3 kaleng susu kental manis. Tini harus membayar 14.900 untuk 3 bungkus mie instan dan 5 kaleng susu kental manis. Berapa harga sebungkus mie instan? Nah, pertama di sini kita misalkan X sama dengan mie instan, Y sama dengan susunya. Nah, di sini yang ditanya adalah X, maka kita buat dulu persamaannya. 4X ditambah 3Y sama dengan 10.700, 3X tambah 5Y sama dengan 14.900. Karena yang ditanya X, di sini kita eliminasi Y-nya, dikali 5 dan dikali 3. Maka 20X ditambah 15Y sama dengan 53.500.
9X ditambah 15Y sama dengan 44.700. Nah, ini kita kurangin, Y-nya habis. 11X sama dengan 8.800. X sama dengan 8.800 dibagi 11, maka X sama dengan Rp800. 18. Ferry akan menerima komisi sebesar 6% dari penjualan barang senilai 3 juta. Dalam waktu sebulan, Ferry menerima komisi 900.000 setelah ia menjual beberapa barang A seharga 300.000 per unit dan barang B seharga 400.000 per unit. Berapa unit barang A yang telah dijual oleh Ferry jika perbandingan barang A dan B yang telah dijual adalah 1:3? Nah, di sini berarti komisi dari 3 juta itu sama dengan 6% dikali 3 juta. 6/100 dikali 3 juta sama dengan 180.000. Nah, kemudian di sini penjualan barang agar dapat komisi 900.000. Maka 900 per 180.000 dikali 3 juta. 270 juta per 18 sama dengan 15 juta. Jadi dia harus menjual barang senilai 15 juta agar memperoleh komisi sebesar 900.000 rupiah. Dari soal diketahui A banding B sama dengan 1/3, maka B sama dengan 3A. Kemudian harga barang yang A 300.000 A ditambah 400.000 B sama dengan 15 juta. Kita sederhanakan, 3A ditambah 4B sama dengan 150. Nah, ini kita substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2. 3A tambah 4B sama dengan 150. 3A ditambah 4 kali 3 A sama dengan 150, 3A ditambah 12A sama dengan 150, 15A sama dengan 150, A sama dengan 150